Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa begitu banyak orang asing yang justru berbondong-bondong berinvestasi di Bali? Kita lihat kenyataan di lapangan. Warga negara asing dari Australia, Eropa, hingga Amerika, bahkan Rusia, membangun villa, apartemen, bahkan bisnis properti di pulau ini. Mereka menawarkan properti mereka di Airbnb, Booking.com, dan platform lainnya. Setiap tahun mereka pulang membawa keuntungan besar, bahkan kadang lebih besar daripada penghasilan dari asal negara mereka. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apa yang mereka lihat di Bali, yang justru sering tidak kita sadari sendiri sebagai warga Indonesia? Karena faktanya, Bali bukan hanya sekedar surga liburan, Bali adalah mesin investasi global dan alasan-alasan yang membuat warga negara asing yakin untuk masuk di Bali sebenarnya sederhana, namun kuat. Hari ini, saya ingin membuka semua alasan itu agar kita tidak hanya jadi penonton, tapi juga ikut menjadi pemain di panggung besar bernama Bali. Banyak orang Indonesia di luar Bali masih melihat Bali hanya sebatas tempat wisata. Mereka berpikir, properti di Bali pasti mahal dan tidak terjangkau. Bisnis di Bali penuh resiko karena tergantung pada turis. Itu hanya permainan orang asing atau investor besar. Akibatnya, kesempatan emas justru diambil orang lain. Padahal kalau kita lihat faktanya, warga negara asing justru melihat Bali sebagai tempat paling stabil menaruh aset mereka. Mereka sadar bahwa dunia global penuh ketidakpastian, krisis ekonomi, geopolitik, inflasi. Tetapi ada satu hal yang konsisten. Bali selalu ramai turis dan pariwisata selalu hidup. Masalah terbesar kita sebenarnya bukan pada kurangnya peluang, tetapi pada kurangnya pemahaman. Kita sering meremehkan apa yang ada di depan mata. Lalu apa sebenarnya alasan utama warga negara asing begitu percaya pada investasi properti di Bali? Mari kita lihat satu persatu. Potensi keuntungan tinggi. Dari skema freehold atau hak milik, keuntungan sewa tahunan bisa mencapai 8-14% per tahun. Dari skema leasehold atau hak sewa jangka panjang, potensi lebih tinggi sekitar 12-22% per tahun. Angka ini jauh di atas return investasi properti di banyak negara maju. Airbnb dan ekonomi sharing. Bali adalah salah satu destinasi terpopuler di dunia untuk Airbnb. Salah satu villa di lokasi strategis bisa disewakan dengan okupansi tinggi hampir sepanjang tahun. Hasilnya, cash flow stabil dan keuntungan besar. Alasan selanjutnya adalah hanya 2 musim. Bali hanya punya 2 musim, hujan dan musim panas. Tidak ada musim dingin ekstrim, badai salju atau bencana iklim yang besar yang menghalangi turis untuk datang. Artinya, pariwisata berjalan konsisten sepanjang tahun. Ekosistem yang stabil. Bali punya infrastruktur sosial dan ekonomi yang sudah matang. Ada tenaga kerja terampil, komunitas internasional, hingga jaringan bisnis yang kuat. Faktor stabil inilah yang membuat investor merasa aman menaruh uang mereka di sini. Dukungan infrastruktur yang baru. Pemerintah merencanakan pembangunan bandara internasional di Bali Utara. Rencana pembangunan kereta di Bali akan membantu distribusi wisatawan dan mengurangi kemacetan akibat isu overtourism. Infrastruktur ini akan membuka ultimate game changer, membuka wilayah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi. Semua alasan ini membuat warga negara asing tidak ragu masuk ke Bali. Mereka melihat Bali bukan hanya cantik, tapi juga menguntungkan. Sekarang mari kita melihat buktinya di lapangan. Data wisatawan. Setiap tahun, jutaan turis datang ke Bali. Bahkan setelah pandemi COVID-19, angka kedatangan turis pulih sangat cepat. Wisatawan domestik juga terus meningkat, memastikan Bali tidak pernah sepi. Fakta Airbnb. Laporan menunjukkan Bali masuk daftar 10 destinasi paling populer di dunia untuk Airbnb. Tingkat okupansi villa di lokasi strategis seringkali mencapai 70-90% sepanjang tahun. Bayangkan, satu villa bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan hanya dari sewa. Pembangunan infrastruktur. Bandara Bali Utara yang direncanakan akan membuka jalur penerbangan baru, mengurangi kepadatan Bandara Ngurah Rai. Kereta cepat di Bali akan menghubungkan wilayah-wilayah penting, menjawab masalah macet yang sering dikeluhkan wisatawan. Semua ini akan membuat aksesibilitas lebih mudah.
Artinya lebih banyak turis, lebih banyak bisnis, lebih banyak permintaan properti. Contoh investor warga negara asing. Banyak warga negara asing yang awalnya hanya datang liburan lalu membeli villa kecil. Beberapa tahun kemudian properti itu tidak hanya balik modal, tapi berkembang menjadi portofolio besar. Cerita ini berulang ratusan kali di Bali. Bukti nyata ini menjelaskan kenapa mereka percaya dan kenapa uang mereka terus mengalir ke Bali. Dari semua ini ada insight penting. Warga negara asing berinvestasi di Bali bukan hanya karena mereka lebih kaya, tetapi karena mereka lebih cepat melihat peluang. Mereka melihat return tinggi, ekosistem stabil, pariwisata konsisten, dan dukungan infrastruktur. Sementara banyak orang Indonesia masih sibuk ragu, padahal sebagai orang Indonesia kita punya akses yang lebih mudah, biaya yang lebih efisien, dan pemahaman budaya lokal yang lebih mendalam. Artinya, panggung sebenarnya lebih terbuka lebar bagi kita. Bali adalah global playground. Semua orang ingin punya bagian, tetapi kitalah yang seharusnya punya keunggulan. Insight yang harus kita tangkap adalah jangan tunggu sampai semuanya mahal. Karena begitu infrastruktur selesai, harga akan melonjak dan kesempatan emas itu mungkin sudah lewat. Jadi alasan mengapa banyak warga negara asing berinvestasi di Bali sangat jelas. Return tinggi baik lewat freehold maupun leasehold. Peluang sewa Airbnb yang luar biasa, peristiwa yang relatif stabil sepanjang tahun, sistem ekonomi yang matang, infrastruktur baru yang siap mendorong pertumbuhan lebih besar. Semua alasan itu seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton. Bali bukan hanya milik dunia, Bali adalah milik Indonesia. Dan kita punya kesempatan yang lebih besar untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ini. Karena pada akhirnya, investasi di Bali bukan hanya tentang keuntungan finansial, tapi juga tentang keyakinan bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan siapapun di panggung global, memanfaatkan peluang yang sudah ada di depan mata. Pertanyaannya sederhana, kalau orang asing saja percaya pada Bali, kenapa kita tidak? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau insight lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video insight investasi berikutnya. Ingat, investasi properti di Bali bukan hanya tentang bangunan, ini tentang masa depan. Saya Awan, terima kasih.